Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami di chapter 5, yaitu tentang teori pengukuran dalam akuntansi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Farista Nabilah dari Angkatan Akuntansi 2020 dengan NIM 2020 12 11 054. Dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Nawang Sekar Kirana dari Akuntansi 2020 dengan NIM 2020 12 11 039. Perkenalkan, nama saya Mita Nurhaliza dari Akuntansi 2020 dengan NIM 2020 12 11 057. Next. Oke, di bab ini kami akan menjelaskan poin-poin berikut. Di antaranya yang pertama itu ada pentingnya pengukuran dalam akuntansi. Yang kedua, skala-skala pengukuran dalam akuntansi. Yang ketiga, jenis-jenis pengukuran dalam akuntansi. Dan yang terakhir, isu pengukuran dalam akuntansi dan auditing. Next. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian pengukuran. Menurut Campbell, orang yang pertama menangani masalah pengukuran, definisi pengukuran adalah the assignment of numerals to represent properties of material system other than numbers, yang artinya penentuan angka-angka yang menggambarkan sifat-sifat sistem material dan bilangan-bilangan didasarkan pada hukum yang mengatur tentang sifat-sifat. Lalu, sedangkan menurut Stevens, seorang ahli teori pengukuran ilmu sosial, ia menjelaskan pengukuran disebut sebagai assignment of numerals to objects or events according to rules, yang berarti penentuan angka-angka yang ada kaitannya dengan objek-objek atau peristiwa-peristiwa sesuai dengan peraturannya. Sepintas definisi tersebut mungkin memang tampak mirip, namun sesungguhnya yang pertama lebih tradisional dan sempit cakupannya yaitu definisi Campbell's. Perbedaan dibuat antara sifat sistem dan sistem itu sendiri. Sistem merupakan objek atau peristiwa seperti yang disebutkan Stevens. Rumah, meja, orang, aset, dan jarak tempuh. Aspek spesifik atau karakteristik dari sistem seperti berat, panjang, lebar, ataupun warna. Kita selalu mengukur sifat dan bukan sistem itu sendiri. Dalam hal ini, definisi Campbell lebih tepat daripada Stevens. Perhatikan bahwa dalam definisi Campbell, tugas yang harus dilakukan sesuai dengan hukum yang mengatur sifat yang diberikan. Sedangkan Stevens hanya memerlukan aturan terhadap setiap seperangkat aturan. Artinya, Campbell melihat pengukuran sebagai suatu sistem, sedangkan Stevens melihatnya sebagai objek atau peristiwa. Sterling sendiri tidak sependapat dengan keluasan definisi Stevens. Dia berpendapat bahwa dibutuhkan pembatasan pada jenis aturan yang dapat digunakan. Jika tidak, setiap penempatan angka dapat disebut pengukuran. Tentu saja bertentangan dengan pemahaman yang kita miliki dari istilah tersebut. Next. Pengukuran melibatkan hubungan sistem bilangan formal untuk beberapa sifat dari objek atau kejadian dengan rata-rata aturan semantik.
Aturan-aturan ini terdiri dari operasi yang dirancang untuk membuat sambungan atau definisi operasional. Pengukuran ini dimungkinkan karena hubungan satu ke satu atau isomorfisme antara karakteristik tertentu dari sistem angka, sebagaimana dinyatakan dalam model matematika dan hubungan antara objek-objek atau peristiwa yang berkaitan dengan sifat yang diberikan. Ketika angka tersebut ditempatkan ke objek atau peristiwa, dalam model matematika mencerminkan hubungan antara objek-objek atau peristiwa. Maka sifat dari objek atau peristiwa dikatakan diukur jika skala telah ditetapkan. Stephen menyatakan, saat ini korespondensi antara model formal dan empiris sangat erat kaitannya. Kita mampu menemukan suatu kebenaran dengan menguji model itu sendiri. Dalam pandangan ini, proses pengukuran serupa dengan pendekatan teori formulasi dan pengujian yang telah disebutkan sebelumnya. Sebuah pernyataan dinyatakan secara matematis adalah maju. Aturan semantik atau operasi yang dirancang untuk menghubungkan simbol pernyataan ke objek atau peristiwa tertentu. Ketika kita melihat hubungan antara pernyataan secara matematika yang berkolerasi dengan hubungan dari objek atau kejadian, maka pengukuran atas objek atau kejadian tersebut telah terjadi. Next. Pentingnya pengukuran. Next. Pengukuran adalah proses pemberian angka-angka atau label kepada unit analisis untuk mempresentasikan atribut-atribut konsep. Nah, konsep atribut itu adalah sesuatu yang melekat pada suatu objek yang menggambarkan sifat atau ciri yang dikandung objek tersebut. Dalam setiap aktivitas manusia, pengukuran senantiasa terjadi. Dapat berupa penilaian subjektif, misalnya seperti persepsi seseorang tentang orang lain, yang dapat menentukan bentuk hubungan antara keduanya pada masa mendatang. Lalu juga berupa pengukuran yang lebih objektif ataupun data statistik. Seperti saat transaksi jual-beli, merupakan situasi yang tepat sebagai contoh tentang pengukuran. Sekantung gula yang kita beli mungkin berukuran 1 kg atau setengah kilogram. Itulah pengukuran yang nyata sehari-hari. Sedangkan dalam akuntansi, contoh pengukuran yang dilakukan adalah ketika kita mengukur keuntungan dengan terlebih dahulu menetapkan nilai terhadap modal, yang kemudian menghitung keuntungan sebagai perubahan modal selama periode setelah memperhitungkan semua peristiwa ekonomi yang mempengaruhi kekayaan perusahaan. Seluruh pengukuran dalam kehidupan itu memiliki tujuan-tujuan khusus untuk menentukan langkah berikutnya. Pengukuran itu penting, sangat penting dilakukan karena dengan mengukur suatu objek, maka kita dapat mengetahui nilai suatu objek sehingga dapat menjadi acuan untuk dapat menentukan kebijakan yang berkaitan dengan objek tersebut. Untuk memudahkan kita melakukan suatu pengukuran sehingga memperoleh suatu hasil yang akurat dan dapat diandalkan. Nah, maka dari itu kita dapat menggunakan skala dan memilih tipe pengukuran yang sesuai dengan karakteristik objek yang akan kita ukur. Next. Skala pengukuran. Next. Setiap pengukuran dibuat berdasarkan sebuah skala. Nah, sebuah skala ini dibuat ketika aturan semantik digunakan untuk menghubungkan pernyataan matematika kepada objek atau kejadian. Skala menunjukkan informasi apa yang diwakili oleh angka, sehingga memberikan arti kepada angka tersebut. Jenis skala yang dibuat tergantung pada aturan semantik yang digunakan. Menurut Stephen, skala dapat digambarkan secara umum menjadi nominal, ordinal, interval, atau rasio.
Next. Yang pertama ada skala nominal. Dalam skala nominal, nomor hanya digunakan sebagai sebuah label. Contohnya adalah penomoran pemain sepak bola. Banyak teori yang tidak sependapat dengan skala nominal. Torgerson menyatakan, dalam pengukuran, nomor yang digunakan menunjuk kepada jumlah atau tingkat kepemilikan dari suatu objek, dan bukan menunjukkan kepada objek itu sendiri. Sedangkan dalam skala nominal, nomor menunjukkan kepada objek atau kelompok dari objek itu sendiri. Yang kedua, ada skala ordinal. Skala ordinal dibuat ketika suatu operasi memeringkat objeknya sehubungan dengan properti yang diberikan. Contohnya, investor melihat 3 kemungkinan jenis investasi untuk uangnya. Investasi tersebut tuh di peringkat seperti nomor 1, 2, 3, berdasarkan nilai bersihnya saat ini. Nah, untuk kelemahan skala ordinal ini tuh diantaranya interval antar nomor tidak memberitahukan apa-apa tentang perbedaan kuantitas kepemilikan yang diwakilinya. Next. Yang ketiga ada skala interval. Skala interval memberikan informasi yang lebih daripada skala ordinal. Tidak hanya memberikan peringkat kepada objeknya, tetapi juga jarak antar interval skalanya diketahui dan sama. Contohnya adalah pengukuran suhu ruangan dengan menggunakan termometer Celcius. Jika kita mengukur suhu dua buah ruangan sekaligus, misalkan ruangan A dan B, nah di ruangan A itu suhunya 22 derajat Celcius, sedangkan ruangan B 30 derajat Celcius. Maka selain kita dapat mengatakan bahwa suhu di ruangan B lebih panas, kita juga mengetahui bahwa ruangan B lebih panas 8 derajat daripada ruangan A. Untuk skala interval ini terdapat kelemahan, yaitu titik nolnya dibuat dengan bebas. Jadi tidak baku. Lalu yang terakhir ada skala rasio. Skala ini adalah skala yang A. memberikan peringkat kepada objek atau kejadian, B. interval antar objek diketahui dan sama, C. asal yang unik, titik nol yang alami, di mana jaraknya dengan objek terakhir diketahui. Next. Oke, untuk skala rasio ini, contohnya adalah pengukuran panjang. Ketika panjang A, misalkan ada A, panjangnya itu 10 meter,
lalu ada panjang B, misalkan 20 meter. Kita tak hanya bisa mengatakan bahwa B 10 meter lebih panjang daripada A, tapi B juga 2 kali lebih panjang dari A. Invarian dalam skala berarti bahwa apapun metode pengukuran yang digunakan, maka sistem pengukuran akan menghasilkan format yang sama. Jadi variabel-variabel yang digunakan dan pengambilan keputusan akan membuat keputusan yang sama juga. Tapi hal ini tidak berlaku dalam akuntansi. Setiap sistem yang berbeda akan berbeda juga variabel-variabelnya. Pengukuran pendapatan. Pengukuran pendapatan dengan cara yang berbeda akan menghasilkan keputusan berbeda juga. Metode-metode pengukuran yang berbeda tersebut tidak memberikan informasi yang sama. Next. D. Tipe-tipe pengukuran. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nawang. Selanjutnya yaitu tipe-tipe pengukuran. Proses pengukuran sama dengan pendekatan ilmiah pada teori konstruksi dan pengujian. Pertanyaan tentang pengujian teori berhubungan dengan pertanyaan tentang perbedaan jenis-jenis pengukuran. Campbell membagikannya ke dalam dua jenis, yaitu ada pengukuran fundamental dan pengukuran turunan. Menurut Campbell, pengukuran bisa diakui hanya ketika ada konfirmasi teori-teori empirik atau hukum untuk mendukung pengukuran. Tipe pengukuran yang lebih jauh, pengukuran flat yang diungkapkan oleh Togerson menjadi tambahan atas pengukuran fundamental dan turunan yang didiskusikan Campbell. Yang pertama, ada pengukuran fundamental, yaitu pengukuran fundamental merupakan pengukuran di mana angka-angka bisa diterapkan pada benda dengan mengacu pada hukum alam dan tidak bergantung pada pengukuran variabel apapun. Hal-hal seperti panjang, hambatan listrik, nomor, dan volume merupakan hal-hal yang bisa diukur. Kemudian sebuah skala rasio bisa diformulasikan pada tiap-tiap benda sebagai hukum dasar yang dihubungkan dengan pengukuran yang berbeda pada benda-benda yang sudah ada. Lalu yang kedua itu pengukuran turunan. Sebuah pengukuran turunan merupakan pengukuran yang bergantung dari pengukuran dua atau lebih benda lain. Contohnya yaitu pengukuran kepadatan yang bergantung kepada pengukuran massa dan volume. Dalam akuntansi, contoh pengukuran turunan itu keuntungan yang diturunkan dari penambahan dan pengurangan pendapatan dengan beban.
Yang ketiga ada pengukuran formal. Ini adalah tipe pengukuran dalam ilmu sosial dan akuntansi, menggunakan definisi yang dibangun secara acak untuk dihubungkan dengan hal-hal yang bisa diamati dengan pasti variabelnya pada konsep yang telah ada tanpa perlu teori konfirmasi untuk mendukung hubungan tersebut. Sebagai contoh, dalam akuntansi kita tidak tahu bagaimana cara untuk mengukur konsep keuntungan secara langsung. Kita biasanya mengasumsikan variabel pendapatan, laba, beban, dan kerugian dihubungkan dengan konsep keuntungan dan bagaimanapun bisa digunakan untuk mengukur keuntungan secara tidak langsung. Untuk mengukur validitas pengukurannya, ilmuwan sosial berusaha menghubungkan hal-hal yang dipelajari dengan variabel lain untuk melihat manfaatnya. Contohnya itu, jika kita ingin mengukur kemampuan aritmatik orang, kita mungkin memilih untuk menguji mereka dalam suatu tes aritmatik. Bagaimanapun tidak ada teori empiris yang konfirmasi untuk menilai tes yang kita lakukan dan kita membuat asumsi ketika kita membangun skala pengukuran. Kita bisa memprediksi bahwa pada kebanyakan orang yang mempunyai nilai tes yang tinggi juga akan berprestasi dalam kuliah matematika. Yang dimaksud dengan keandalan dan ketepatan dari kegiatan pengukuran itu, kita harus menyatakan terlebih dahulu bahwa tidak ada pengukuran yang bebas dari kesalahan kecuali perhitungan. Kedua, maaf, selanjutnya ada reliability dan akurasi dalam pengukuran. Yang dimaksud dengan keandalan dan ketepatan dari kegiatan pengukuran, yaitu kita harus menyatakan terlebih dahulu bahwa tidak ada pengukuran yang bebas dari kesalahan kecuali perhitungan. Untuk semua pengukuran mengandung kesalahan atau error. Yang pertama itu sumber kesalahan. Yang pertama itu sumber kesalahan. Poin A yaitu operasi pengukuran tidak tetap. Yaitu aturan untuk menetapkan nomor untuk properti tertentu biasanya terdiri dari satu set operasi. Satu set operasi tidak dapat dinyatakan secara tepat dan karenanya dapat diinterpretasikan salah oleh pengukur. Kedua, poin B yaitu pengukur. Pengukur mungkin salah menafsirkan aturan, menjadi bias, atau menerapkan atau membaca instrumen dengan tidak benar. Poin C yaitu instrumen. Banyak operasi membutuhkan penggunaan alat listrik seperti penggaris atau termometer atau barometer yang mungkin cacat. Pada poin D yaitu lingkungan, pengaturan di mana operasi dilakukan pengukurannya dapat mempengaruhi hasil. Poin E atribut yang tidak jelas, yaitu apa yang harus diukur mungkin tidak jelas, terutama jika pengukuran melibatkan suatu konsep yang tidak dapat diukur secara langsung. Poin F, resiko dan ketidakpastian. Hal ini berkaitan dengan distribusi pengambilan aset nyata. Jika semua pengukuran kecuali menghitung secara inheren mengakibatkan kesalahan, maka yang kita butuhkan adalah untuk menetapkan batas kesalahan yang diterima. Jika pengukuran masih dalam batas ini, maka dapat dianggap benar dan adil dalam hal akuntansi. Selanjutnya, yang kedua itu pengukuran yang dapat diandalkan. Sering diperlukan bahwa sebelum unsur-unsur seperti aktiva, kewajiban, pendapatan, dan beban diakui dalam laporan keuangan, unsur-unsur tersebut harus mampu untuk dilakukan pengukuran yang dapat diandalkan. Gagasan keandalan menggabungkan dua aspek, yaitu ketepatan dan kepastian pengukuran, dan pengungkapan yang secara meyakinkan mewakili sehubungan dengan transaksi ekonomi yang mendasarinya
dan berbagai peristiwa. Aspek mempengaruhi ketepatan pengukuran. Istilah presisi sering digunakan dalam dua konteks, yaitu yang pertama mungkin merujuk ke nomor, dalam hal ini adalah berlawanan dengan gagasan pendekatan. Yang kedua, berkaitan dengan operasi pengukuran. Dalam hal ini, berkaitan dengan tingkat penyempurnaan dari operasi atau kinerjanya, serta persetujuan hasil antara operasi pengukuran yang digunakan berulang kali yang diterapkan pada properti tertentu. Arti terakhir ini pada dasarnya sama dengan keandalan. Dengan menyatukan dua istilah, kita dapat mengatakan bahwa keandalan dari pengukuran berkaitan dengan ketepatan di mana suatu properti tertentu diukur dengan menggunakan satu perangkat operasi. Selanjutnya, yang ketiga, pengukuran yang akurat. Meskipun prosedur pengukuran mungkin sangat handal, memberikan hasil yang sangat tepat, namun tidak mungkin menghasilkan hasil yang akurat. Alasannya adalah akurasi berhubungan dengan seberapa dekat pengukuran menuju nilai sejati dari atribut pengukuran. Sifat fundamental seperti panjang dari suatu objek dapat ditentukan secara akurat dengan membandingkan objek dengan standar yang mewakili nilai sebenarnya. Selanjutnya, pengukuran dalam akuntansi. Perhitungan yang paling fundamental dalam ilmu akuntansi adalah perhitungan modal dan laba. Modal dinilai berasal dari transaksi dan penilaian ulang yang terjadi di pasar modal. Laba berasal dari perbandingan dari beban dan pendapatan, juga perubahan modal dalam satu periode akuntansi. Modal dapat dinilai dan dihitung dengan berbagai cara. Contohnya historical cost, operasional keuangan, atau nilai wajar. Sejarah menunjukkan pada kita bahwa konsep perhitungan atas modal dan laba telah berubah dan berkembang dari waktu ke waktu dan menghasilkan beberapa konsep perhitungan yang fundamental. Yang terkini, standar pelaporan keuangan internasional telah membuat konsep lebih tepat, yaitu konsep nilai wajar. Beberapa pengamat berargumen dan mengkritik konsep nilai wajar ini, bahwa konsep ini merubah konsep alokasi ke pendekatan penilaian, di mana akan menunjukkan perbedaan tergantung atas situasi dan interpretasi yang subjektif. Perubahan ini lebih fokus pada penilaian balance sheet, mengalihkan akuntansi dari perhitungan alokasi laba yang sederhana dan lebih menekankan pada relevasi pada realita komersil dan mengambil keputusan oleh investor dibandingkan kebenarannya. Pengukuran dalam akuntansi masuk ke dalam kategori pengukuran turunan untuk modal dan keuntungan. Laba akuntansi sekarang berasal dari standar akuntansi internasional, dari perubahan modal selama periode dari semua kegiatan termasuk kenaikan dan penurunan fair value aktiva bersih tidak termasuk transaksi dengan pemilik. Modal berasal dari net fair value, aktiva, dan kewajiban. Berarti kita harus mengukur nilai modal awal pada jumlah penghasilan yang diterima, jumlah modal yang digunakan, dan perubahan nilai fair value aktiva bersih. Peningkatan modal selama periode akan datang akan mengukur jumlah laba dari berbagai macam sumber termasuk dari
operasional, dan penilaian kembali aktiva. Nilai wajar aktiva bersih disajikan kembali, maka akan merubah model awal pada periode berikutnya. Perspektif yang berbeda ini mencerminkan batas-batas berbagai akuntansi dan kurangnya sebagai model konvensional dan dominan. Ditambahkan dalam hal ini adalah sejumlah akademis secara signifikan menurun dari waktu ke waktu, tetapi item neraca dan aktiva tidak berwujud menjadi lebih penting. Baru-baru ini Akuntansi Internasional Standard Board atau IASB telah mengambil pandangan bahwa globalisasi bisnis mendukung kebutuhan untuk suatu standar akuntansi yang akan digunakan di seluruh dunia untuk menghasilkan informasi keuangan yang sebanding. Selanjutnya, permasalahan lain yang berhubungan dengan pengukuran bagi auditor. Beberapa isu diciptakan untuk auditor oleh pergeseran fokus untuk pengukuran keuntungan dari pendapatan dan beban yang cocok untuk menilai perubahan atas nilai wajar aktiva bersih. Ketika keuntungan ditentukan dengan cara mencocokkan transaksi pendapatan dan beban untuk periode auditor, dapat berkonsentrasi pada pengumpulan bukti bahwa transaksi tersebut telah ditangani dengan tepat oleh sistem akuntansi klien. Namun, ketika keuntungan berasal dari perubahan nilai wajar, pertanyaan yang lebih sulit muncul untuk auditor sekitar mengumpulkan bukti pada perkiraan manajemen. Sebagai contohnya itu, salah satu aspek untuk mengukur keuntungan dengan menilai perubahan nilai wajar aktiva bersih yang ditangani oleh Standar Akuntansi IAS 36-AASB 136. Pernyataan ini mensyaratkan penurunan nilai aktiva diakui sebagai rugi penurunan nilai. Manajemen entitas diperlukan untuk menilai pada tanggal laporan apakah ada indikasi bahwa aset mungkin terganggu. Jika kondisi tersebut terjadi, manajemen akan mengestimasi jumlah terpulihkan aktiva tersebut. Jika jumlah yang dapat dipulihkan suatu aktiva kurang dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aktiva harus diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali. Pengurangan itu adalah kerugian penurunan nilai. Kerugian penurunan nilai diakui segera dalam laba dalam banyak kasus. Audit bimbingan standar internasional untuk kerugian penurunan nilai audit dan perkiraan nilai wajar terdapat dalam ISA 540. Auditor diharuskan untuk mengumpulkan bukti untuk menilai jika manajemen telah mengikuti standar akuntansi yang tepat dan jika jumlah yang diakui sebagai kerugian penurunan nilai wajar. Untuk melakukan hal ini, auditor harus menentukan apakah manajemen telah memilih metode penilaian yang sesuai dan masuk akal dalam dan asumsi. Jika standar akuntansi tidak meresepkan metode penilaian untuk aset tertentu dan kewajiban yang considered, auditor dapat menerima metode penilaian yang wajar. Ini berarti bahwa sulit bagi auditor untuk tidak setuju dengan pemilihan manajemen terhadap metode penilaian tertentu yang sedang digunakan oleh entitas lain. Kemudian, auditor harus mengumpulkan bukti bahwa metode ini diterapkan secara konsisten sehingga manajer tidak memilih dan memilih metode dari tahun ke tahun tergantung pada hasil keuntungan yang diinginkan mereka. Auditor juga harus menilai apakah nilai aktiva
atau kewajiban dengan benar ditentukan dari asumsi signifikan manajemen, model penilaian, dan data yang mendasari relevan. Data tersebut akan mencakup suku bunga yang digunakan untuk mendiskontokan arus kas, nilai pasar digunakan oleh perusahaan perbandingan, data royalti, dan sebagainya. Secara keseluruhan, mengingat adanya berbagai metode penilaian yang wajar dan asumsi mungkin, adalah mungkin untuk jumlah different, tapi masuk akal beberapa untuk diakui oleh manajemen kerugian penurunan nilai. Jumlah ini berbeda karena itu akan dapat diterima oleh auditor jika bukti audit menunjukkan bahwa manajemen telah menerapkan model penilaian benar dan menggunakan data yang sesuai. Dalam situasi ini adalah mungkin bahwa auditor menghadapi tekanan dari manajer setuju dengan pilihan penilaian mereka atau kehilangan audit agar auditor yang lain lebih menyenangkan. Selanjutnya, adanya berbagai alternatif metode penelitian atas aset yang menimbulkan masalah tersendiri bagi auditor. Terdapat banyak cara penilaian aset yang dapat diterima oleh auditor jika memenuhi persyaratannya itu. Pertama, metode penelitian diaplikasikan secara tepat dan konsisten. Yang kedua, menggunakan asumsi yang beralasan. Dan yang ketiga, data yang digunakan untuk penilaian tersebut valid. Pada prakteknya, auditor kadang menerima tekanan dari manajer perusahaan audit untuk menerima metode penilaian atas aset perusahaan tersebut. Jika tidak, maka audit akan mencari auditor yang lain. Masalah lain yang muncul adalah audit Masalah lain yang muncul adalah audit atas biaya historikal seperti standar biaya persediaan. Seharusnya biaya atas persediaan ditetapkan secara tepat, tapi biaya itu didasarkan atas asumsi proses produksi yang dipengaruhi oleh kondisi yang berubah-ubah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mita Nurhaliza. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kendala dalam pengukuran. Next. Kendala pengukuran yang utama timbul karena data ekonomi yang disajikan berdasarkan asumsi bahwa data itu relevan untuk meramalkan masa yang akan datang. Karena hubungan antara masa kini dan masa datang umumnya tidak pasti, maka sulit menetapkan pengukuran yang relevan untuk tujuan ini. Tetapi ketidakmampuan untuk membuat pengukuran yang terandal atas atribut khusus yang dianggap relevan disebabkan oleh kurangnya teknik pengukuran yang menjelaskan secara layak atribut yang sedang diukur. Jadi, kendala disebabkan oleh ketidakpastian.
kurangnya objektivitas dan variabilitas dalam pengukuran, kurangnya unit moneter yang stabil. Konservatisme bertindak sebagai kendala pada pengukuran akuntansi karena hal ini sudah sedemikian tertanam dalam pemikiran manajemen dan para akuntan. Tetapi konservatisme ini sebagai kendala yang harus dibuang melalui metode pendidikan yang semestinya. Next. Yang pertama, ada ketidakpastian atau uncertainty. Ketidakpastian dalam akuntansi timbul dari dua sumber utama. Yang pertama adalah informasi akuntansi umumnya berhubungan dengan kesatuan yang diharapkan, akan tetapi hidup pada masa yang akan datang karena alokasi sering dilakukan antara periode masa lalu dan masa datang. Maka asumsi harus dibuat mengenai logika alokasi ini dan berdasarkan harapan mengenai masa yang akan datang. Yang kedua, pengukuran akuntansi sering diasumsikan menggambarkan ungkapan kekayaan dalam nilai uang yang membutuhkan estimasi jumlah mendatang yang tidak pasti. Jadi pengukuran manapun yang didasarkan pada estimasinya dapat bersifat sementara, akan tetapi ini tidak berarti bahwa estimasi dan ramalan tidak harus dibuat seteliti mungkin jika ternyata relevan. Next. Yang kedua ada objektivitas dan verifiabilitas. Agar pengukuran akuntansi dapat sehandal mungkin dalam menyajikan informasi yang relevan untuk peramalan dan pengambilan keputusan oleh para investor dan para pemakai laporan keuangan lainnya, maka para akuntan harus menetapkan atribut apa yang sedang diukur dan kemudian memilih prosedur pengukuran yang dapat menjelaskan atribut itu secara akurat. Objektivitas mengandung beberapa arti, di antaranya, pertama, pengukuran yang bersifat impersonal atau berada di luar pikiran orang yang melakukan pengukuran, maksudnya adalah pengukuran terpisah dari orang yang melakukan pengukuran. Jadi diasumsikan bahwa tidak terdapat penilaian subjektif dan pribadi. B. Pengukuran yang didasarkan pada bukti yang dapat diperiksa atau variabel, maksudnya adalah penekanan terletak pada bukti pendukung, bukan pada pengukuran itu sendiri. C. Yang ketiga, pengukuran yang didasarkan pada kesepakatan para pakar yang kompeten. Hal ini mengandung makna bahwa pengukuran dapat dikatakan objektif jika dapat dibuktikan dengan kesepakatan pribadi dari pakar. Yang keempat, lebar sempitnya dispersi statistik dari pengukuran atribut
bila dilakukan oleh pengukur yang berbeda. Jika beberapa penyidik menggunakan metode pengukuran yang sama atau serupa atas atribut yang didasarkan pada bukti yang serupa, maka beberapa pengukuran yang dihasilkan sangat mungkin akan menghasilkan kisaran nilai. Selanjutnya, yaitu ada keterbatasan dari unit moneter. Walaupun data akuntansi tidak dibatasi untuk diukir dalam unit moneter, namun laporan akuntansi secara tradisional mencakup terutama informasi keuangan dan dalam banyak kasus unit moneter merupakan unit pengukuran yang paling baik, khususnya bila penggabungan diinginkan atau diperlukan. Akan tetapi, unit moneter mempunyai keterbatasan sebagai metode pengkomunikasian informasi. Batasan atau kendala yang paling serius disebabkan oleh kenyataan bahwa nilai unit moneter tidak stabil dengan berjalannya waktu. Karena banyak ramalan dan keputusan harus mengandalkan perbandingan data akuntansi secara sahih sepanjang waktu, maka ketidakstabilan unit moneter menyebabkan data akuntansi yang didasarkan pada harga tukar masa lalu harus disajikan kembali agar dapat diperbandingkan dengan harga tukar berlaku dan yang akan datang agar relevan dan terendah untuk pengambilan keputusan dan ramalan secara layak. Dengan kata ini, kendala pengukuran yang serupa, dengan kata lain, kendala pengukuran yang berupa ketidakstabilan unit pengukur menuntut modifikasi dalam penggunaan harga tukar dari beberapa periode waktu yang dinyatakan dalam nilai uang. Next. Selanjutnya, yang keempat ada konservatisme. Istilah konservatisme umumnya digunakan untuk mengartikan bahwa para akuntan harus melaporkan nilai yang terendah dari beberapa nilai yang mungkin untuk aktiva dan pendapatan serta nilai yang tinggi dari beberapa nilai yang mungkin untuk kewajiban dan beban. Hal ini juga menyirat bahwa beban harus diakui sedini mungkin dan pendapatan diakui selambat mungkin. Oleh karena itu, aktiva bersih atau net asset lebih mungkin dinilai di bawah harga tukar berlaku daripada di atasnya. Dan perhitungan laba mungkin akan menghasilkan yang terendah
di antara beberapa jumlah alternatif yang ada. Jadi, pesimisme dianggap lebih baik dibanding optimisme dalam pelaporan keuangan. Terdapat 3 argumen untuk konservatisme. Next. Argumen yang pertama, bahwa kecenderungan terhadap pesimisme dianggap perlu untuk mengimbangi optimisme yang berlebihan dari para manajer atau pemilik. Argumen yang kedua, bahwa laba dan penilaian yang dinyatakan terlalu tinggi lebih berbahaya bagi perusahaan dan pemiliknya daripada penyajian yang terlalu rendah atau understatement. Argumen yang ketiga, bahwa akuntan lebih mampu memperoleh informasi lebih banyak daripada yang dapat dikomunikasikan kepada para investor dan kreditor, bahwa akuntan dihadapkan pada 2 jenis risiko, yaitu risiko bahwa apa yang dilaporkan itu ternyata tidak benar, dan risiko bahwa apa yang tidak dilaporkan ternyata benar. Sebaik-baiknya konservatisme merupakan metode yang sangat buruk dalam memperlakukan adanya ketidakpastian dalam penilaian dan laba. Dan seburuk-buruknya dia sama sekali mengakibatkan distorsi atas data akuntansi. Bahaya utamanya adalah karena konservatisme merupakan metode yang sangat kasar atau crude method. Pengaruhnya tidak terduga. Oleh karena itu, data yang dilaporkan secara konservatif tidak dapat diinterpretasikan dengan tepat walaupun oleh pembaca yang baik sekalipun. Perlu juga dicatat bahwa konservatisme bertentangan dengan tujuan untuk mengungkapkan semua informasi yang relevan dan dengan konsistensi sejauh konsistensi itu merupakan hal yang relevan, dan konservatisme dapat mengurangi keterbandingan atau comparability karena tidak dapat standar yang seragam dalam penerapannya.
Next. Setelah kami menjelaskan tentang pentingnya pengukuran, skala pengukuran, tipe-tipe pengukuran, reliability dan akurasi dalam pengukuran, pengukuran dalam akuntansi, permasalahan lain yang berhubungan dengan pengukuran bagi auditor, kendala dalam pengukuran. Selanjutnya saya akan menyimpulkan penjelasan dari PPT tentang teori pengukuran dalam akuntansi. Next. Elemen-elemen statement keuangan harus diukur untuk membentuk informasi semantik, yaitu elemen, objek, ukuran, atau size, dan hubungan atau relationship. Atribut elemen harus diidentifikasi dan atribut pengukuran yang sesuai dipilih untuk mendapatkan ketepatan penyimbolan. Pengukuran adalah penentuan besarnya unit pengukuran yang akan dilekatkan pada suatu objek atau elemen pos yang terlibat dalam satu transaksi, kejadian, atau keadaan untuk merepresentasi makna atribut objek tersebut. Sehingga dua objek atau lebih dapat dibedakan dan diperbandingkan atas dasar makna tersebut. Setelah elemen-elemen diukur, apakah elemen harus disajikan melalui statement keuangan atau media pelaporan yang lain? Oleh karena itu, diperlukan kriteria pengakuan atas dasar elemen yang dipilih, pengukuran yang tepat, dan karakteristik kualitatif. 4 kriteria pengakuan utama atau fundamental adalah definisi, keterukuran, keberpautan, dan keterandalan dalam lingkup kualitas informasi, batas atas, dan batas bawah. Pengukuran mencakup hubungan formal angka dengan sifat-sifat atau kejadian dengan berpedoman pada peraturan semantik. Peraturan yang digunakan untuk menentukan jumlah dapat ditentukan sesuai dengan keempat skala nominal, ordinal, interval, atau rasio. Dalam accounting, kita dapat menggunakan skala rasio untuk mengukur sifat-sifat finansial pendapatan, aset, dan hutang. Namun demikian, kita juga dapat mengaplikasikan skala ordinal untuk memperingkat proyek-proyek investasi
atau profitabilitas atau keuntungan perusahaan, atau skala interval dalam accounting biaya standar. Next. Next. Pada pembahasan ini menjelaskan 3 jenis pengukuran yang berbeda. Next. Pada pembahasan ini menjelaskan 3 jenis pengukuran yang berbeda. Pengukuran mendasar adalah apabila angka-angka yang tidak bergantung pada sifat-sifat lainnya, namun tetap dapat dilakukan dengan mengacu pada hukum alam. Dalam accounting, terdapat perdebatan tentang sifat nilai dasar. Pengukuran yang dilakukan sangat bergantung pada hasil pengukuran terdahulu pada 2 atau lebih kuantitas lainnya. Pengukuran pertama selalu berubah dan biasanya dapat ditentukan dengan fiat. Semua pengukuran tidak terlepas dari kesalahan karena banyak pengukuran nilai yang benar tidak diketahui. Teori pengukuran juga mengajarkan pada kita bahwa apabila banyak pengukuran dalam accounting ada pada skala rasio, yang merupakan skala yang paling informatif, maka akan terdapat dasar teori yang sangat lemah sebab dikategorikan sebagai pengukuran fiat. Pengukuran fiat adalah pengukuran yang mengaitkan bilangan dengan sifat-sifat objek atau kejadian-kejadian berdasarkan definisi yang berubah. Kepercayaan yang sangat besar pada pengukuran seperti ini dapat diperoleh apabila terjadi bukti-bukti empiris atau bukti-bukti teoritis yang mendukung hubungan sifat-sifat atau kebutuhan akan teori-teori seperti ini. Next. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.